Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Safinatun Najah. Qala al-musannifu rahimallahu taala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fi darini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hada faslun. Adapun ini ialah sebuah fasal. Fil awqatil lati tahrumu fiha sholatu. Pasal di dalam menjelaskan waktu-waktu yang mana waktu tersebut haram. Ya, di dalamnya melakukan sholat. Tahrumu sholatu, haram apa sholat, allati yang mana sholat ya. Laisa laha, yang tidak ada laha baginya sholat, sababun adapun sebabnya. Mutaqaddimun yang mendahului apa sebab, wala muqarinun dan juga tidak ada sebab yang menyertai ya fi khamsati awqatin di dalam 5 waktu. Jadi ya haram ya mengerjakan salat sunnah yang tidak punya sebab. Baik sebabnya yang mendahului dan sebabnya yang menyertai. Jadi sebab itu ada 3 ya. Yang mendahului, yang menyertai, dan sebabnya yang mengakhiri atau sebabnya yang di akhir. Seperti itu ya. Kita lanjut. Jadi yang nggak boleh itu sebabnya di akhir. Nah, seperti sholat apa? Sholat hajat ya, sebabnya di akhir. Sholat dulu sebabnya di akhir. Sholat taubat ya. Sholat dulu sebabnya di akhir, itu yang nggak boleh. Nah, maupun sholat mutlak juga nggak boleh seperti itu. Di dalam waktu-waktu ini ya. Kemudian, yang mana 5 waktu tersebut? Inda tulu isyamsi. Yang pertama adalah ketika terbitnya matahari hatta tartafi'a, hingga naik ya, hingga naik apa matahari qadara rumhin ya, kira-kira satu tombak. Ini yang pertama. Jadi ketika matahari sedang terbit ya, hingga kita tunggu sampai seukuran 1 tombak. Ya, kira-kira terbit kita tunggu sampai 15 menit. Wa indal istiwa'i fi ghairil jumu'ati hatta tazula. Dan ketika istiwa ya, istiwa ini ya matahari bertepatan di atas ya kepala kita ya, belum bergeser seperti itu, kecuali di hari Jumat hatta tazula, sampai tergelincir apa matahari. Yang kedua adalah ketika istiwa, tepat matahari di tengah bumi ya, kecuali hari Jumat. Nah, hari Jumat nggak masalah, hingga dia condong sedikit ke barat. Kemudian wa indal isfirori hatta tagruba. Dan ketika isfiror, ketika menguningnya ufuk barat ya, hatta tagruba, sampai terbenamnya matahari. Jadi ketika matahari kekuning-kuningan ya, artinya akan terbenam hingga matahari terbenam ya, sampai benar-benar terbenam. Ini waktu maghrib ya. Wa ba'da sholati subahi, kemudian setelah sholat subuh, hatta tatlu asyamsu, sehingga terbit ya apa matahari. Jadi setelah sholat subuh sampai terbit matahari nggak boleh sholat ya. Kemudian wa ba'da sholatil asri, dan setelah sholat asri hatta tagruba, sampai terbenam apa matahari. Jadi yang nggak boleh sholat ini tadi ya, sholatnya yang sebabnya di akhir, sholat taubat, sholat hajat, sholat apa lagi, sholat istikharah ya, sholat mutlak juga sama ya. Orang habis sholat subuh dia sholat hajat, sholat taubat, itu yang haram, nggak boleh. Tapi kalau sholatnya sholat udu misalkan, atau sholat tahiyatul masjid misalkan, seorang sholat subuh di masjid A, kemudian ada jadwal kajian ke masjid B ya. Nah di masjid B jadwal kajian orang-orang belum pada datang, dia sudah datang, maka dia karena ada sebab masuk masjid ya boleh sholat walaupun setelah sholat subuh. Begitu juga sholat qada ya, mau qada wajib maupun qada sunnah, nggak apa-apa seperti itu ya. Kemudian faslun ay hada faslun, adapun ini ialah sebuah fasal fi sakatatis sholati, di dalam tempat diamnya sholat. Jadi tempat diamnya sholat ada berapa? Sakatatus sholati situn. Adapun tempat diamnya sholat situn ialah 6. Ya, jadi sholat ada tempat diamnya ya. Kita lanjut.
Yang pertama adalah baina takbiratul ihram wa du'ail iftitah. Yang pertama adalah ketika takbirul ihram ya dan doa iftitah. Di antara itu Allahu akbar, diam sebentar, baru doa iftitah. Nah, wa baina du'ail iftitahi wa ta'awudzi, dan setelah doa iftitah dengan ta'awud. Nah, seperti itu. Setelah selesai doa iftitah jangan langsung ta'awud. Nah, jeda dulu satu napas baru ta'awud. Wa bainal fatihati wa ta'awudzi, dan setelah dan di antara al-fatihah dan ta'awud, seperti itu. Wa baina akhiril fatihati wa amin, dan di antara akhir al-fatihah dan amin. Waladdallin, diam sebentar satu napas, amin, seperti itu. Wa baina amin was surah, dan di antara amin dan surah ya. Amin, diam dulu satu napas, kemudian lanjut surah ya. Wa baina surati wa ruku'i, dan di antara pembacaan surah dan ruku. Pembacaan surah sudah selesai, mau ruku, nah maka diam sejenak, seperti itu ya. Nah, jadi saya ulang ya, ada saktah diam sebentar dalam bacaan-bacaan sholat ada 6. Antara takbiratul ihram dan doa iftitah yang pertama. Antara doa iftitah dan baca ta'awud yang kedua. Antara membaca Fatihah dan membaca ta'awud yang ketiga. Antara membaca amin dan akhir Fatihah yang keempat. Ya. Kemudian antara membaca amin dan akhir Fatihah itu yang keempat. Yang kelima antara membaca amin dan membaca surat yang kelima. Kemudian antara membaca surat dan ruku. Semuanya dah 6 perkara. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun. Ini adalah sebuah pasal. Fil arkanil lati, di dalam rukun-rukun allati talzamu, yang wajib ya. Fiha, di dalamnya, arkan at-tumakninatu, yaitu tumakninah. Jadi ini sebuah pasal, arkanul lati talzamu fiha at-tumakninatu ya arba'atun. Ya. Jadi pasal ini menjelaskan tentang rukun-rukun yang wajib di dalamnya tumakninah. Itu ada 4 perkara. Nah, jadi arkan ini ya mubtada, khobarnya adalah arba'atun ya. Kemudian jadi pasal ini menjelaskan ya rukun-rukun yang diwajibkan tumakninah, di dalamnya ada 4 ya. Yang pertama adalah ruku ya. Tumakninah, harus tumakninah. Tumakninah ukurannya ya baca subhanallah ya. Ukuran sampai 5 detik ya. 4 sampai 5 detik. Wala i'tidalu, dan i'tidal harus tumakninah. Wasujudu, dan sujud ya harus tumakninah. Wal julusu baina sajadataini harus tumakninah ya. Harus tumakninah. Tumakninah adalah ya. Sukunun ya, diam ba'da harokatin, setelah gerakan, bihaisu, dengan sekiranya yastaqimu, dengan sekiranya yastaqimu, artinya yastaqimu itu menetapi ya, menetap. Nah, kullu udwin, apa anggota badan, mahallahu, akan tempatnya. Nah, tempatnya anggota biqadri subhanallah, dengan ukuran membaca subhanallah. Jadi yang dimaksud tumakninah ya adalah tenang ya, atau tidak bergerak setelah melakukan pergerakan, dengan sekiranya semua anggota badan sudah menetap pada tempatnya. Jadi kalau mau dikira-kirakan seukuran membaca subhanallah itu kan kira-kira ya 4 detik ya. Nah, 4 detik sampai 5 detik lah. Kemudian faslun ay hadza faslun asbabus sujudis sahwi ya. Adapun sebab-sebab sujud sahwi ya. Jadi ini pasal menjelaskan sebab-sebab sujud sahwi. Asbabus sujudis sahwi, adapun sebab-sebab sujud sahwi arba'atun, ialah 4. Jadi sujud sahwi penyebabnya ada 4. Al-awalu, yang pertama adalah tarku ba'din min ab'adis sholati au ba'dil ba'di. Yang pertama adalah ya tarku ba'din,
meninggalkan sunnah ab'ad min ab'adis sholati, dari sunnah ab'adnya sholat, au ba'dil ba'di, atau sebagian dari sebagian sunnah ab'ad, ya. Jadi yang pertama meninggalkan satu sunnah ab'ad atau sebagian dari sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad apa? Kunut, ya, seperti itu. Nanti ada penjelasannya di teks lanjutannya, ya. Saya contohkan sunnah ab'ad, kunut, tasawuf awal, dan lainnya. Ada 6 atau 7. Kemudian wasani, dan yang kedua adalah fi'lu ma yubtilu amduhu wala yubtilu sahu wa idza fa'alahu nasiyan. Yang kedua adalah fi'lu ma, mengerjakan perkara, yubtilu yang membatalkan, amduhu apa menyengajanya, wala yubtilu dan tidak membatalkan, sahu apa jika lalai, ya, lupanya. Jadi yang kedua ini mengerjakan suatu yang bila disengaja dapat membatalkan sholat, namun jika dilakukan karena lupa maka tidak membatalkan, seperti itu. Ya, seperti contohnya batal apabila sengajanya dan tidak batal karena lupanya. Misalkan makanan sedikit, ya sedikit, 1 titik mungkin, ya, di gigi, ya. Kalau kita sengaja yang sedikit itu maka batal. Tetapi kalau seandainya nggak sengaja tertelan, maka tidak batal. Dia melakukan itu, menelan itu karena lupa, tidak tahu. Maka sunnah sujud sahwi di sini. Kemudian wasalisu, dan yang ketiga adalah naklurut ruknin, ialah memindah rukun kauliyin yang bangsa kaul, ya, ila ghairi mahalihi, ke selain tempatnya. Jadi yang ketiga adalah memindahkan rukun kauli atau rukun ucapan di lain tempat yang tidak semestinya. Membaca Al-Fatihah di waktu ruku misalkan, nah itu sunnah sujud sahwi karena bukan pada tempatnya. Kemudian warobi, yang keempat adalah iqa'u ruknin, ialah melakukan rukun fi'liyin yang bangsa fi'li, yang bangsa perbuatan, mahtimali ziyadah, bersama dengan menanggung tambahan. Jadi yang keempat adalah mengerjakan rukun fi'li atau perbuatan, tapi ada dugaan kemungkinan tambah, ya. Misalkan contohnya nih, ya, rakaat yang sekarang saya lakuin ini, yang sekarang ini, ya, dalam hati kita pada waktu di sholat, di dalam sholat. Ini keempat atau ketiga? Keempat atau ketiga? Ya, ragunya seperti itu. Keempat atau ketiga, maka kita ambil di dalam syariat memutuskan ambil yang paling sedikit, artinya yang ketiga. Nah, kemudian faslun ayhad, ya, faslun, adapun ini ialah sebuah pasal. Nah, fi ab'adi sholat, di dalam ab'adnya sholat, ya, di dalam sunnah ab'adnya sholat. Ab'adu sholati, adapun sunnah ab'adnya sholat, sab'atun, ialah 7. Jadi sunnah ab'ad ada 7. Yang mana 7? At-tasyahudu al-awalu, yang pertama adalah tasahud awal. Wa qu'uduhu, dan duduknya tasahud awal. Nah, ini termasuk sunnah ab'ad. Kalau ditinggalkan dengan lupa maka sujud sahwi, sunnah sujud sahwi. Wa salatu ala Nabi SAW, dan selanjutnya adalah bersawat pada Nabi SAW, fihi, di dalam tasawuf awal, seperti itu. Jadi yang yang selanjutnya, ya, yang pertama adalah tasawuf awal dan duduknya. Yang ketiga bersalawat atas Nabi Muhammad SAW di dalam tasawuf awal. Kemudian wassalatu alal ali fit tasawudil akhir. Dan yang keempat adalah yang selanjutnya adalah berselawat, ya, kepada keluarga Nabi di dalam tasawuf akhir. Wal kunutu wa qiyamuhu, dan yang selanjutnya adalah kunut, ya, wa qiyamu, dan berdirinya kunut, ya. Kemudian wassalatu wassalamu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bersalawat dan salam atas Nabi SAW wa alihi washabihi fihi, ya. Nah, jadi yang ke-7 adalah bersalawat dan salam atas Nabi SAW dan keluarga Nabi SAW dan sahabat Nabi SAW di dalam kunut. Biasanya wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi
wa ala alihi washabi ya wasallam. Seperti itu yang kita baca dalam kunut. Tuh, jangan ditinggal ya. Kita lanjut. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faslun ay hada faslun, adapun ini ialah sebuah fasal. Fi mubatilati sholati, di dalam pembatal salat. Ada di dalam perkara yang membatalkan salat. Tabatul salatu, batal apa salat bi arba'a asyrata haslatan, dengan 14 perkara. Jadi salat itu batal dengan sebab 14 keadaan, seperti itu. Kita lagi membahas pembatal salat. Bila hadas, yang pertama adalah sebab hadas. Biuku'in najasati, dengan kejatuhan najis. In lam tulqa, meskipun tidak dibuang ya. Meskipun tidak dibuang, halan seketika itu, fi ghairi hamlin, dengan tanpa membawa. Nah, jadi yang pertama ini pembatal salat adalah keluar hadas ya. Keluar hadas ya, maksud keluar hadas ya, hadas itu ya bisa kentut, bisa ya. Kemudian kejatuhan najis, kecuali jika langsung dibuang tanpa terbawa. Ya misalkan orang sholat kena tai cecak yang kering, langsung dikibas biar kebuang dari badan kita, dari pakaian kita, seperti itu ya. Jadi kalau kejatuhan najis enggak langsung dibuang, maksudnya didiemin aja ya, nah, maka bisa batal. Tapi kalau langsung dibuang, yang langsung dikibas ya, sehingga terpental najisnya, dan najis itu najis kering, maka tidak batal. Nah, kecuali basah, kena tai cecak yang basah, yang cair, maka ya batal ini, seperti itu ya. Kemudian wangkisha fil aurati in lam tustar halan, dan yang selanjutnya adalah terbukanya aurat. Wankisha fil aurah illam tustar, jika tidak ditutup halan seketika. Jadi yang kedua ini aurat terbuka ya, tapi seketika itu tidak langsung ditutup ya. Kalau langsung ditutup, aurat terbuka, misalkan sholat di pinggir pantai, kena angin sehingga anginnya kencang, kena tersingkap badannya, yaitu nggak sengaja. Kalau langsung ditutup ya, sadar langsung tutup. Tapi kalau dibiarin aja, nah ini yang batal, seperti itu ya. Kemudian wanutki biharfaini aw harfin mufhimin amdan. Yang selanjutnya adalah yang membatalkan an-nutku. Nutku ini berbicara biharfaini, dengan dua huruf, aw harfin mufhimin, atau satu huruf yang memberi paham, amdan secara sengaja. Jadi dua huruf ya, kalau dia sengaja, misalkan dalam bahasa Arab waba misalkan ya, waba misalkan, atau awa misalkan, nah ini batal ya, dua huruf. Tapi kalau gimana kalau satu huruf? Kalau satu huruf dapat memberi paham, maka batal juga. Misalkan ki, shi, seperti itu ya. Ki kan peliharalah atau jagalah. Nah ini batal ya. Ya kalau dalam bahasa Indonesia misalkan tuh ya, seperti itu. Tuh ya misalkan ya, ini dua huruf batal, seperti itu ya. Nah, secara sengaja. Kecuali nggak sengaja misalkan ya. Tapi kalau nggak sengaja banyak yang keluar, maka batal. Nah, kalau sengaja sedikit ya. Kalau sengaja sedikit, sengaja ini artinya apa namanya? Ya dia nggak sadar, seperti itu ya, tetap nggak sadar, nah, lupa ya. Maksudnya sengaja ya, dia itu nggak sadar ya. Misalkan orang latah ya, orang latah copot, dia bilang copot ya. Kalau cuman latah dan dia terbiasa seperti itu, tidak terlalu banyak yang keluar di dalam mulutnya ya, suatu perkataan, maka tidak batal. Tetapi kalau banyak ya yang keluar dan lama, maka membatalkan walaupun lupa, seperti itu ya.
au bil mufattiri amdan. Yang selanjutnya adalah bil mufattiri amdan, ya. Artinya perkara yang membatalkan puasa amdan secara sengaja, ya. Nah, jadi yang apa? Yang kelima ini, ya, sengaja melakukan hal-hal yang bisa membatalkan sholat, ya. Ya, perkara-perkara yang membatalkan puasa, ya. Wabil muftiri amdan artinya perkara-perkara yang membatalkan puasa secara sengaja. Misalkan di dalam berpuasa yang membatalkan, misalkan mengkorek kuping sampai ke dalam, itu kan batal puasanya, ya. Nah, ini di dalam sholat sengaja seperti itu, maka batal sholatnya. Kemudian wal akli, dan makan kasiri yang banyak nasian dalam keadaan lupa. Ini juga membatalkan sholat, ya. Dia makan banyak tapi lupa di dalam keadaannya di dalam sholat, maka batal sholatnya. Wasalah si harokatin mutawaliyatin walau sahwan. Dan selanjutnya adalah 3 gerakan yang berturut-turut, ya. 3 gerakan yang berturut-turut walau sahwan, sekalipun ya ia lupa, ya. Jadi 3 gerakan berturut-turut sekalipun dia lupa, maka batal sholatnya. Wal wasbatil fahisyati, ya, dan wasbah. Wasbah ini lompatan, meloncat, ya. Satu kali lompatan yang terlalu, artinya yang terlalu. Maksudnya gerakannya jelek, gerakannya enggak manfaat, seperti itu, bukan maslahah dalam sholat. Nah, itu juga batal, walaupun sekali, tapi lompat batal. Wadar bati al-mutritoti. Ya, selanjutnya adalah apa namanya? Darbah ini memukul, mufritotu, ya. Memukul terlalu keras atau melewati batas, seperti itu, ya. Nah, memukul melewati batas. Nah, ini juga batal, ya. Satu kali pukulan namun terlalu keras, ya, maksudnya seperti itu, maka batal. Kemudian waziyadati ruknin fi'liyin, dan selanjutnya adalah menambah rukun yang bangsa perbuatan, ya, amdan secara sengaja. Nah, jadi yang ke-10 ini sengaja menambah rukun fi'li, sengaja, ya, bukan lupa. Nah, perbuatan seperti ruku dan lainnya, maka batal sholatnya. Kemudian wa taqaddumi ala imamihi biruknaini fi'liyaini, ya. Dan yang selanjutnya adalah at-taqaddum, mendahului imam, at-taqaddumi ala imamihi, mendahului imam dengan biruknaini fi'liyaini, dengan 2 rukun fi'li, ya. Dengan 2 rukun fi'li atau perbuatan, dan ketinggalan imam, ya. Dan ketinggalan imam bihima, dengan 2 rukun tersebut, bigori udrin, tanpa udzur. Nah, jadi mendahului imam dari 2 rukun yang bangsa perbuatan, ini juga membatalkan sholatnya, seperti itu, ya. Jadi imam belum ruku, dia udah ruku, ya. Imam belum itidal, dia udah itidal. Nah, ini kan mendahului imam dengan 2 rukun fi'li. Nah, kemudian dan ketinggalan, ya. Ketinggalan imam dari 2 rukun fi'li tanpa ada uzur. Imam udah ruku, dia masih berdiri. Imam udah itidal, dia masih berdiri. Imam sujud, dia masih berdiri juga, ya. Maka bisa membatalkan sholatnya. Jadi imam itu memang harus diikuti, ya. Memang syariat imam adalah diikuti. Maka ketika kita jadi makmum, hendaklah mengikuti imam, ya. Kemudian waniyati qot'is shalah, dan niat memutus sholat. Ada niat saja memutus sholat, maka adalah batal. Niat di dalam hati memutus sholat, niat, belum membatalkan, udah niat, baru niat, maka batal sholatnya. Wa ta'liqi qot'iha, dan menggantungkan memutuskan sholat.
Misalkan ada rampok, sering terjadi rampok. Kalau seandainya dia sholat johor, misalkan naruh tasnya di samping atau di depan, dia menggantungkan niat, kalau seandainya tas saya ada yang ambil, maka saya membatalkan sholatnya saya. Maka ini adalah batal. Ta'liqi qatiha, memutus, ya, menggantungkan, memutus sholat, ya, bisyai'in dengan suatu, ini juga membatalkan sholat. Kemudian yang terakhir, wataraddudi fi qatiha, dan ragu di dalam memutus sholat, ya. Contohnya, sholat saya batal enggak, sholat saya batal enggak, sholat saya batal enggak, ya, dia ragu. Saya udah memutus sholat belum, saya udah memutus sholat belum. Walaupun dia belum memutus sholat, maka ketika hati timbul seperti ini, ragu di dalam memutus sholat, ya, tidak sah sholatnya, ya, artinya batal sholatnya. Syukran ala ihtimamikum, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.